Nah ibu-ibu bapak-bapak yang senang bakso hati-hati. Baru kemarin kami melaksanakan seminar tentang bakso. Ternyata baru 2% saja bakso yang beredar di Indonesia itu yang halal. Jadi baru 2%. Baik, alhamdulillah inilah untuk sesi pertama untuk talk show kita di Halal Fair JSI 2025. Sehat semuanya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kan tema kita yang kita yang kita angkat, yakni menyambut kewajiban halal 2026, kesiapan pelaku usaha dan juga pandangan masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu untuk para pemirsa mungkin yang bergabung karena kita live YouTube. Assalamualaikum, selamat bergabung di sini di Halal Fair JSI 2025 Halal Lifestyle. Tema yang kita angkat yakni menyambut kewajiban halal 2026, kesiapan pelaku usaha dan juga pandangan masyarakat. Nah, ini kan kalau kita bicara tahun 2026. Saat ini September ya, Mbak. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan jalan gitu. Kesiapan 2026. Saya ingin ke Direktur LPPOM MUI terlebih dahulu. Bagaimana kesiapannya? Kemudian bagaimana pula melihat antusiasme serta kesiapan pelaku UMKM kita? Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini nggak pada semangat nih ibu-ibu. Ibu-ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang memang sedang ramai dibicarakan. Sepertinya ada dua fase yang terjadi terkait dengan sertifikasi halal. Fase pertama adalah fase di mana sertifikasi halal itu sifatnya sukarela. Jadi sukarela itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jadi pada saat itu seluruh pelaku usaha secara sukarela dengan alasan bahwa ini menjadi penting, apalagi 90% warga negara Indonesia itu adalah Muslim. Nah, sehingga terutama perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia itu hampir semuanya selalu melakukan sertifikasi halal. Nah, kemudian setelah undang-undang itu keluar tahun 2014, nah kemudian mulailah diatur bahwa sertifikasi halal itu menjadi kewajiban. Walaupun belum mulai itu. Jadi mulainya itu tahun 2019 ketika didirikannya BPJPH. Jadi BPJPH mulai 2019. Nah, pada saat itulah sudah mulai itu bergulir. Tetapi kewajibannya masih sifatnya belum wajib sebetulnya Bang Aceh waktu itu ya. Betul. Jadi belum wajib sampai dengan tahun 2024 ada PP nomor 39 waktu itu mengenai penahapan dari kewajiban sertifikasi halal. Nah, penahapan ini dilaksanakan mulai tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu ada launching dari pihak BPJPH, dari Kementerian Agama waktu itu namanya WHO 24. Wajib halal Oktober tahun 2024. Nah, wajib. Nah, pada saat itu ternyata banyak sekali masukan termasuk dari kementerian-kementerian. Jangan dong katanya, kalau terutama khusus untuk yang UMKM, karena UMKM pada saat itu belum siap. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan relaksasi untuk sertifikasi halal dari tahun 2024 menjadi tahun 2026 selama 2 tahun. Nah, ini dalam tahap persiapan. Sekarang ini awalnya memang sertifikasi halal tidak terlampau banyak, mungkin sekitar tidak lebih dari 1 juta. Sekarang sudah kurang lebih sekitar hampir 6 juta saya kira. Tetapi masalahnya apa? Yang akan disertifikasi halal itu kurang lebih sekitar 60 jutaan. Jadi banyak. Ya, menurut baru 10% berarti. Ya, itu yang mempunyai IB katanya itu kurang lebih sekitar 60 jutaan. Jadi memang ini tantangan buat semua. Juga terutama kesiapan, barangkali nanti Bang Anca bisa menyampaikan dari sisi konsumen Bang Anca ya. Bagaimana sertifikasi halal menjadi penting. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan sekarang itu ekosistem halal. Ekosistem halal itu diharapkan seluruh proses, pertama tentunya berkaitan dengan masalah makanan minuman, kemudian juga ke hulunya itu juga bukan hanya makanan minuman, termasuk tadi oleh Prof. Agus Suradika disampaikan bagaimana menyembelihnya gitu Prof ya. Menyembelihnya pun apakah ini dengan bismillah atau tidak, 4 urat yang ada di leher itu terputus atau tidak, bagaimana dia treatment pasca pemotongan begitu kan, pasca penyembelihan dan lain-lain. Saya kira ini hal menjadi penting.
kami dari LP POM MUI DKI Jakarta sejak awal ketika ada kewajiban ini betul-betul sangat serius lah menangani ini. Bahkan di Jakarta saja, itu Jakarta itu sekarang itu ada kurang lebih sekitar 250 pelaku usaha untuk pemotongan hewan, Prof, untuk kambing, untuk ayam. 108 sudah bersertifikasi halal sekarang. Jadi selama 3 tahun ini ya kami melaksanakan itu karena apa? Karena ini menjadi penting. Karena yang namanya misalnya salah satu pemotongan hewan itu ayam itu adalah merupakan hulunya. Nah, yang kami persiapkan adalah itu, hulunya itu dipersiapkan. Karena kalau hulunya sudah dipersiapkan, maka nanti pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan ayam halal, yang membutuhkan daging halal itu menjadi lebih mudah. Baik. Nah, sekarang ada 24 pelaku usaha dari Dharma Jaya sudah kami sertifikasi. Alhamdulillah dapat dananya dari Bank Indonesia waktu itu. Dari Bank Indonesia kami mengajukan semacam proposal sama Bank Indonesia, kita presentasi bahwa ini hulu ini menjadi penting. Dan akhirnya sepakat. Oke, Pak Deden silakan laksanakan, dan akhirnya kami laksanakan. Jadi kurang lebih di Jakarta sekarang untuk pemotongan ayam 108 sudah bersertifikasi halal, tapi masih belum tersertifikasi halal sebanyak 124 lagi nih. Masih banyak, terutama yang di pasar-pasar. Di pasar-pasar yang belum bersertifikasi halal. Jadi persiapan kami itu pertama adalah mempersiapkan itu dulu, mempersiapkan pelaku-pelaku usaha terutama di sektor hulunya. Baik. Termasuk misalnya bakso. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang senang bakso, hati-hati. Baru kemarin kami melaksanakan seminar tentang bakso kemarin Jumat. Ternyata baru 2% saja bakso yang beredar di Indonesia itu yang halal. Jadi baru 2%. Ya, itu disampaikan oleh Ketua Admisonya. Ketua Admiso itu Asosiasi Pengusaha Mie dan Bakso seluruh Indonesia. Baru 2%. Jadi selebihnya itu belum halal. Kenapa selebihnya belum halal? Karena ternyata penggilingannya belum halal. Di Jakarta itu ada 142 penggilingan yang sampai saat ini belum halal, Bang Anja. Iya. Nah, ini 142. Kami sekarang sedang membuatkan rencana, sedang membuat proses sertifikasi untuk penggilingan, yaitu mulai dari menyasar Jakarta Timur. Sekarang ada 12 yang sedang kami lakukan, dan itu dananya sebagian adalah dana dari LP POM sendiri, jadi kita berikan gratis pada mereka. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa hulunya, terutama penggilingan ini juga bersertifikat halal. Dan memang agak susah. Baik. Susahnya di mana nih? Susahnya karena setiap penggilingan itu didatangi oleh antara 30 sampai 50 pelaku usaha tukang bakso. Sedangkan mereka bawa dagingnya itu entah dari mana. Oke, baik. Nah, jadi dari nggak tahu dari mana, sehingga kami mesti menelusuri satu-satu. Baik. Jadi satu-satu kami harus telusuri dari 30 pelaku usaha ini, Bapak dagingnya dari mana? Dari sini. Oh, ternyata belum halal. Bapak dari situ sudah halal. Itu yang dilakukan oleh LP POM MUI DKI Jakarta saat ini. Baik. Jadi memang kelihatan sederhana gitu kan melakukan sertifikasi halal, tetapi kami itu harus melakukan penelusuran sampai di ujung begitu. Nah, kalau ternyata dagingnya belum bersertifikat halal, ada dua yang kita lakukan. Kita lakukan sertifikasi halal pemotongnya, atau apa namanya jagal-jagalnya itu. Nah, atau kita mintakan kepada para pelaku usaha itu mencari daging yang memang sudah halal. Dan sudah ada, artinya kami sudah punya data itu. Data awal selama 2 tahun atau 3 tahun ini kami kumpulkan, kami punya data itu. Hanya memang belum bisa mampu mensuplai seluruh kebutuhan Jakarta. Baik. Misalnya ayam. Ayam itu, kebutuhan ayam di Jakarta itu per harinya antara 800.000 sampai 1 juta ekor per hari. Per hari. Jadi kurang lebih sebanyak itu. Nah, di Jakarta baru mampu yang tadi yang 108 pelaku usaha yang sudah kita sertifikasi halal itu baru mampu mensuplai kurang lebih sekitar 80.000 sampai 100.000 ekor. Jadi sebagian besarnya itu belum bersertifikat halal. Sama dengan daging sapinya juga. Daging sapinya juga sama. Kondisinya seperti itu. Jadi memang ini jadi PR buat kita semua, ya, buat seluruh stakeholder. Alhamdulillah saya kira hari ini JIC juga melaksanakan ini. Mudah-mudahan kita bisa expose besar bahwa ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama. Kita menghadapi tahun 2026 adalah wajib sertifikasi halal, tapi pada kenyataannya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang di hulu itu memang belum
bersertifikat halal. Jadi ini PR bareng lah gitu kurang lebih begitu. Baik. Boleh berikan tepuk tangan tentu saja untuk LPPOP MUI DKI Jakarta. Luar biasa dalam pekerjaannya ini ya. Dan tadi disebutkan ada beberapa info yang rasanya miris. Pertama, kita sebagai pasar mayoritas Islam ternyata baru 2% ya untuk bakso gitu ya, 2% bakso yang tersertifikasi halal. Dan luar biasa pekerjaannya karena ibarat ketika ketemu di sini dia harus dirunut ya, kemana ujung daging ini, siapa yang motong dan sebagainya. Kalau sebagai konsumen kadang kita melihat cara proses pembuatannya saja, oh daging ayam cukup sampai di situ, tetapi ternyata bahwa bagaimana ayamnya dipotong, bagaimana ayamnya diproses dan lain sebagainya, itu semuanya terangkum hingga bisa dapat sertifikasi halal. Begitu ya Pak Dokter ya. Baik, kalau kita bicara tadi dari LPO MUI, kemudian saya ingin dengar dari masyarakat, tentu saja ada Bang Anca di sini mewakili aspirasi masyarakat berkaitan dengan kalau secara mayoritas tentu Islam begitu ya, kita semuanya berkewajiban untuk mendapatkan halal dan thayyib gitu ya untuk makanan kita. Nah, kalau dari Bang Anca sendiri melihat kesiapan masyarakat kita ataupun mungkin pasokan juga terkait dengan sumber daya yang benar-benar murni halal di tengah masyarakat seperti apa dari sisi konsumen tentunya. Bagaimana Bang Anca, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin banyak yang belum tahu saya. Nama saya Anca, Bang Anca, aktif di media sosial, terutama di Instagram sebagai penggiat halal. Jadi kita memberikan konten edukasi halal kepada masyarakat yang melalui medsos. Jadi aktifnya di Instagram. Jadi kita membahas berbagai macam isu halal di Indonesia. Nggak hanya mengenai bakso, kemudian membahas juga tentang skincare, kemudian keuangan syariah. Karena sebenarnya di Indonesia ini sayangnya kita sebagai mayoritas muslim, tapi memang kepedulian masyarakat Indonesia dan awareness mereka terhadap halal itu masih sedikit, Pak. Dan kami banyak banget menemukan data kadang-kadang, wah ternyata muslim kita mereka belum melek halal. Misalnya kayak yang terbaru banyak kasus yang kemarin di Makassar, Pak. Di Makassar kita di TikTok ya, kita mungkin di sini ada anak-anak yang Gen Alpha, mereka udah terbiasa di TikTok. Di TikTok kemarin ada viral terhadap isu bakso di Makassar yang jadi ternyata teman-teman di Makassar itu mereka mengenal kearifan lokal, Pak Deden. Mereka ada gerobak tuh. Mengenal bakso itu berdasarkan gerobak, ada gerobak warna merah, ada gerobak warna kuning, putih, dan ada juga bakso hijau pendek. Nah ternyata ketika bakso hijau pendek itu adalah bakso babi. Bayangkan kita sebagai orang turis nih, turis datang ke Makassar, kan kita nggak tahu nih, Jakarta nggak pernah kita tahu ada bakso babi kan Pak ya, jarang banget ada bakso babi. Ternyata di sana ketika ada bakso pendek, hijau pendek itu artinya bakso babi. Nah akhirnya kita bilang ke masyarakat, sebenarnya salah satu ada undang-undang yang dari BPJPH ya, intinya selain sertifikasi halal untuk produk yang dia non halal harusnya menempelkan stiker non halal. Oke, baik. Jadi kita memang pentingnya untuk kita muslim, sertifikasi halal itu melindungi kita banget. Jadi ketika misalnya kita jajan nih dimanapun ya, di mall atau di UMKM, itu kita biasanya mencari yang ada label halal. Tapi salah satu yang paling penting lagi adalah kita sebagai muslim harus paham tentang titik kritis halal. Dan memang itu butuh ilmu banget. Titik kritis halal itu adalah proses pengolahan makanan atau tambahan makanan yang menyebabkan makanan halal itu awalnya halal kemudian menjadi haram. Baik. Dan itu banyak banget orang-orang kita yang nggak tahu. Misalnya nih Pak Deden nih, fakta di lapangan. Saya susah banget cari seafood pinggir jalan yang halal. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu di sini mungkin selama ini berpikir bahwa seafood pinggir jalan itu halal semua. Ternyata seafood di mana kalau untuk seafood? Nah, jadi kita ada nama bahan tambahan makanan itu namanya angcu. Oke, baik. Angcu ataupun arak masak. Itu wajar banget digunakan di nasi goreng, di Chinese food, atau di seafood pinggir jalan. Jadi aku sama istri kan hobi nyari seafood pinggir jalan ya. Kita tuh datangin satu-satu dan rata-rata udah pakai angcu. Akhirnya bingung ini nggak ada bakalan untuk seafood sertifikasi halal nih Pak Deden. Karena untuk seafood ini lumayan risky banget, banyak orang-orang yang nggak tahu bahwa seafood pinggir jalan ini banyak nggak halal. Bahkan nasi goreng gerobakan yang selama ini kita kirain halal tuh tek
ada juga yang mereka menggunakan angcu. Jadi awalnya nasi goreng halal menjadi haram. Jadi di sini memang penting banget peran serta dari masyarakat untuk melek halal. Dan kenapa akhirnya sertifikasi halal itu merunut ke UMKM? Karena supaya mereka tahu juga bahwa mereka sebagai muslim harus menyediakan makanan yang halal kepada teman-teman muslim juga. Dengan adanya sertifikasi halal itu jadi jaminan ke kita bahwa oh ini ada sertifikasi halal nih, ada nomornya bisa kita telusuri. Jadi kita sebagai muslim tahu bahwa oh kita bisa makan di sini. Dan Indonesia tuh harusnya menjadi daerah ramah muslim untuk turis luar. Baik. Nah, Bang Anca, saya nggak tahu nih pertanyaan ke siapa nih, mungkin ada yang bersedia menjawab ke Pak Dokter juga berkaitan dengan saya pernah satu kali cari sepatu sport gitu kan, dan ada satu yang secara modelnya saya suka gitu, tapi jadinya rasanya wah ini bijak juga nih yang jualan karena tertulis produk ini mengandung babi gitu, dan itu sepatu gitu. Saya sempat mikir maksudnya gimana nih, dan kalau secara aturan gitu Pak Dokter mungkin atau Bang Anca mewakili masyarakat gitu, apakah perusahaan juga berkewajiban mencantumkan bahwa barang ini non halal gitu, di luar dari bahwa sesuatu yang sudah halal sertifikasi halal MUI misalnya gitu, tapi yang non halal ini apakah juga wajib untuk ada pencantuman secara legalitas begitu mungkin? Berarti barang gunaan mungkin undang-undangnya dulu Pak Deden. Apakah ini ada juga gitu? Iya. Sekarang ini memang beredar juga, sudah lama sudah beredar sepatu dari kulit babi. Ya. Nah, jadi sebelum ke situ saya ingin sampaikan dulu kenapa sih babi ini jadi tertuduh begitu ya. Jadi hampir semuanya babi tertuduh. Jadi babi itu ya B2 ini, ya, mohon maaf bukan memaki Bapak Ibu. Jadi B2 itu adalah hewan yang Allah ciptakan, dia kebetulan betul-betul zero waste. Zero waste itu apa? Jadi hampir seluruh dari bagian babi itu bisa digunakan oleh manusia. Ya, dari mulai daging tentunya ya, lemaknya kita tahu adanya lemak babi, minyak babi ya. Kemudian kapsul, awal kapsul itu yang paling terkenal itu yang dari China dari babi ya. Minyaknya ya, kemudian banyak sekali termasuk tadi kulitnya. Memang kulit babi itu ada ciri khas dia. Kalau dilihat di kaca pembesar itu ada titik 3 tuh. Ya, ada titik 3 di situ, itu tandanya bahwa itu adalah kulitnya kulit babi. Nah, babi ini sekarang ini kan menjadi fenomena karena apa? Nah, mungkin ada satu hal, seringkali ada pertanyaan kenapa sih tidak mengeluarkan sertifikat haram, bukan sertifikat halal gitu kan, kurang lebih begitu. Sekarang kan ada istilahnya kenapa sih sertifikat haram saja? Esensinya sebetulnya filosofinya bukan karena haram atau halalnya di sana. Kalau sertifikat haram itu jelas barangnya itu jelas sudah haram. Nah, misalnya tadi babi pasti, walaupun anjing kalau kita bilang masih tetap haram bro. Kalau ada anjing udah kagak boleh tuh bro ya. Ya kita anjing haram. Kemudian ular juga kan boleh, darah juga, lawar tadi kan, atau itu juga kan nggak boleh. Itu adalah jelas itu haram. Nah sekarang masalahnya adalah tadi babi itu ternyata bisa digunakan atau dijadikan sebagai bahan baku sekian banyak makanan yang ada di dunia. Nah karena bahan-bahan ini kadang-kadang tersamar oleh nama-nama lain, nah ini suka digunakan oleh para pelaku usaha untuk menjadi bahan bakunya atau bumbunya. Nah sehingga apa? Sehingga menjadikan produk tadi tercemar oleh babi tadi. Nah ini jadi masalahnya kan begitu. Oleh sebab itu kenapa ada sertifikat halal sebetulnya untuk meyakinkan bahwa produk yang beredar itu betul-betul bebas dari bahan-bahan yang haram. Baik. Kan itu sebetulnya. Nah sekarang kenapa tadi bicara masalah misalnya ada nggak kewajiban mereka untuk mencantumkan itu? Oh iya, mereka punya kewajiban untuk mencantumkan bahwa ini adalah non halal. Oke, baik. Nah hanya kadang-kadang teman-teman itu tidak mau mencantumkan itu terkait dengan misalnya karena produknya sudah laku. Contoh yang paling dekat ya itu adalah yang di Solo. Iya. Ayam Solo, ayamnya Widuran. Baik. Widuran betul. Itu sudah 30 tahun gorengnya pakai minyak babi, tapi dia nggak pernah declare bahwa itu minyak babi, dan yang mengkonsumsinya adalah kita. Baik. Itu sudah 30 tahun kebayang, dan paling ramai di Solo. Nah ini kan sudah tidak boleh mestinya. Akhirnya setelah ditegur baru mencantumkan di situ bahwa ini non halal.
Nah ini kan jadi masalah, saya kira masalahnya ini ke konsumen juga ya Bang Anca ya. Konsumen juga. Nah yang dirugikan adalah konsumen Muslim. Nah ini saya kira menjadi penting, jadi buat pemerintah juga saya kira percepatan ini harus segera dilaksanakan karena seringkali orang-orang memanfaatkan. Mungkin beda kalau kita ada di Singapura atau di Malaysia. Ya. Mungkin para kiai atau bapak-bapak yang pernah ke Malaysia atau ke Singapura, ketika kita masuk ke restoran, apalagi pakai kerudungan ternyata non halal, itu langsung dicegah sama mereka. Jangan makan, jangan di sini, tapi di sebelah karena di sini non halal. Kalau di kita kadang-kadang tidak ada dibiarkan yang saja gitu ya. moral seperti itu tidak dimunculkan. Pokoknya datang ya sudah silakan. Dan itu kasus terjadi di Jakarta sebetulnya 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Iya. Mungkin pernah di Jakarta Barat, Prof atau Kiai. Di Jakarta Barat pernah ada kasus, itu ada sate yang ada di dekat Kota Tua. Satenya yang dagangnya pakai kerudungan semua. Oke. Yang belanjanya kerudungan, banyak yang kerudungan datang ke situ dan nggak pernah dikasih tahu bahwa ini adalah satenya sate babi. Oke, baik. Nah ini kan saya kira menjadi penting buat kita ya, walaupun kita kalau nggak tahu bahwa itu sate babi nggak apa-apa ya Prof ya. cuman masalahnya kan ada DNA babinya masuk ke tubuh kita nih. Itu masalahnya kan ada DNA babi masuk ke tubuh kita, itu jadi masalah dan harus dilindungi oleh kita. Dilindungi oleh MUI, dilindungi oleh Muhammadiyah, Sekilo NU. Ini tugas kita sebetulnya melindungi masyarakat agar jangan mengkonsumsi baik sadar maupun tidak sadar ya terhadap produk-produk yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Baik. Saya ingin ke Mbak Anca. Terima kasih dokter dari Bang Anca. Tambahan dari Ini. saya banyak banget sih kasus yang saya dapatkan sih. Untuk terkait sepatu babi itu sebenarnya saya udah coba kontak masing-masing sepatu, misalnya Sport Station ya. Dari mereka sendiri sebenarnya sudah ada regulasi harus menempelkan informasi pigskin. Harus ada informasi tersebut. Jadi biasanya untuk yang store-store gede mereka udah menempelkan pigskin. Dan ini sebenarnya hal yang sangat common banget ya, sangat biasa terjadi di negara tetangga. Singapura, Malaysia, mereka lebih concern banget terhadap masalah halal ini karena pertama diatur oleh regulasi. Regulasinya ketat banget. Jadi kita sering komunikasi dengan teman-teman pegiat halal dari luar negeri juga, misalnya Singapura, Malaysia. Jadi misalnya ibaratnya mereka bohong saja, itu akan izin usahanya bisa dicabut. Sedangkan kasus kita kemarin kasus Widuran Pak ya. Widuran yang udah ayam goreng 30 tahun yang berbohong pakai lemak babi itu tidak ada teguran apapun. Tidak ada hukuman sehingga akhirnya hal-hal ini akan terus terjadi. Jadi diperlukan pertama dari perlindungan kita dari MUI, kemudian dari LPOM, dari pemerintah dan juga peran serta masyarakat. Ibaratnya ketika ada regulasi yang mengatur bahwa ketika misalnya mereka bandel nih makanan halal haram dijadikan hal di mereka ngakunya halal itu kalau seandainya ada regulasi mereka nggak akan berani. Baik. Dan sebenarnya untuk barang gunaan juga kan sekarang yang kasus lagi terjadi adalah tray-nya MBG ya. Tray MBG stainless steel itu betul itu kan isunya bahwa mereka pelumasnya di sana menggunakan lemak babi. Nah, makanya sebenarnya salah satu kegunaan sertifikasi halal tersebut adalah menjamin end-to-end prosesnya, di ibaratnya dari pengolahan, dari sampai supply chain, penyimpanan itu tidak ada kontaminasi babi. Karena MBG itu Pak, jadi setiap saya misalnya lagi pakai tumbler ya, nanti follower langsung tanya, "Bang, itu tumbler Abang halal nggak Bang ya?" Jadi kan kadang-kadang kita akhir mikir, walaupun sebenarnya untuk barang gunaan gitu kan kita bisa kena lemak babi, kita bisa cuci Pak ya. Ya bisa cuci, ada 4 mazhab masing-masing berbeda, misal Syafi'i harus 7 kali, kemudian ada yang hanya cuci bersih. Tapi karena hal-hal ini akhirnya masyarakat mulai melek dan mulai peduli. Oh ini loh kenapa harus ada sertifikasi halal terhadap bahan-bahan gunaan, barang-barang gunaan yang memang kita gunakan sehari-hari. Dan kalau kita runut lagi kasus banyak banget sih. Kayak kemarin batik Pak, saya beli batik kan udah ada juga batik yang sertifikasi halal ya. Itu teman-teman netizen langsung, "Bang, itu batik yang abang pakai sertifikasi halal nggak?" Kadang-kadang awalnya mikir, ya Allah gini banget ya netizen ya. Netizen kan kadang-kadang kejam ya mereka ketikannya. Tapi ya akhirnya kita berpikir, oh memang literasi kesadaran halal dari teman-teman kita di lapangan tuh udah mulai banyak. Baik. Tapi hanya untuk teman-teman yang mereka melihat di sosial media. Oke, baik. Jadi artinya masih banyak tentu saja pengguna internet yang harus dijangkau gitu ya. Harus dijangkau. Ya, baik. Tapi ada satu hal yang menarik, saya tidak tahu kenyataannya, tapi ada satu konten yang saya sempat lihat mendapat review dari
influencer mungkin atau reviewer dari negara Malaysia atau tidak Singapura, dia cukup terkesan dengan logo halal yang ada di kulkas. Gitu. Apakah di luar itu tidak ada atau gimana? Mungkin Bang Anca bisa berikan informasi. Kalau Karena logo kita kan halal, udah ada ya. Wah iya, ini kulkasnya ada logo halalnya gitu dan dia cukup wah segitunya Indonesia katanya ternyata barang pakai juga diberikan logo halal MUI. Benar ya Pak? Sudah pernah mengeluarkan sertifikasi untuk kulkas gitu ya? Iya. Iya, iya sekarang sudah mulai termasuk logo halal. Di Sharp sudah ada, gitu kan, LG baik, sudah di ada, Sharp, gitu ya. Nah, kenapa sebetulnya lebih banyaknya ini karena permintaan dari pelaku usahanya. Oh, ke pelaku Jadi usaha juga. Pelaku usaha. konsumennya, jadi konsumen yang minta kepada perusahaan tadi, bener nggak bisa nggak sih ini dipakai buat tempat produk-produk yang halal? Nah, akhirnya Baik, mereka baik. meminta kepada MUI pada saat itu ke LP POM untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk tadi. Barang pakai, Dan baik. bisa dilakukan sertifikasi halal. Baik, baik. Artinya apa? Artinya produk tersebut layak untuk digunakan untuk produk-produk penyimpanan produk-produk yang halal. Baik. Nah, bagaimana kalau sudah diisi produk yang non halal ya, menjadi tidak halal lah tentunya. Terkontaminasi gitu. Harus disamak, harus dibersihkan Baik. dulu. Ya. Baik. Kalau Bang Anca bagaimana? Saya juga dapat cerita menarik dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang Marmer Pak. Marmer kalau nggak salah ada yang sertifikasi halal ya. Tahu nggak kenapa alasan pelaku usaha dia membuat sertifikasi halal untuk ini? Oke. Dia bilang karena marmer kita sering dipakai di masjid. Oke, baik, baik. Jadi kita sangat masuk akal. Jadi kita pengen menjamin banget bahwa marmer kita ini tidak ada kontaminasi ajis. Karena sebenarnya kalau marmer atau keramik itu bisa banget menggunakan tulang babi. Oke. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu di sini ada yang punya koleksi gelas-gelas mewah, gelas-gelas teh yang mewah itu yang dari impor dari Inggris atau apa, itu harus dicek. Biasanya warna putih tulang itu mereka menggunakan tulang babi. Oke, baik, baik. Jadi makanya yang pelaku usaha ketika mereka ada kesadaran, mereka melek halal dan mereka tahu saya buat sertifikasi halal ini ingin supaya teman-teman muslim mereka aware halal, supaya ingin benar-benar memberikan jaminan kepada teman muslim bahwa bahkan keramik yang kamu injek tuh bersih dari najis. Baik. Jadi memang dan menarik bahkan kadang-kadang pelaku usahanya itu yang non muslim. Iya. Kadang-kadang saya menarik melihatin teman-teman saya banyak non muslim pada daya pelaku usaha Mereka lebih ya. aware ya. Mereka untuk lebih memberikan rasa tenang kepada konsumen muslimnya gitu. karena lebih cuan. Baik, kalau bicara bisnis pastinya poin plus gitu ya. Iya. Pastinya. Baik, baik. Bang Anca sebentar, kita akan undang juga tentu saja untuk Bapak Ibu dan juga peserta Halal Fair 2025 yang ingin bertanya boleh langsung bergabung di sini. Jarang-jarang langsung pada Direktur LPPOM MUI akan menjawab atau dengan Bang Anca. Baik, boleh silakan. Ada bisa bantu mungkin? Baik, izin. Udah ada. Ini satu boleh gantian juga. Yang mana dulu? Dua pertanyaan dulu mungkin ya Bang ya. Iya. Dokter ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Ya. Terima kasih Pak Prof. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Baik, yang pertama boleh kita tunjuk tangan. Ibu mungkin yang pertama ya. Baik, silakan berdiri. Sebutkan nama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak semuanya. Saya Ibu Dwi Mulyani, saya dari Dimsi Cookies dan Herbal Soft Drink. Ini usaha yang saya rintis tapi saya belum jalannya masih tertatih-tatih, masih belajar, learning by doing gitu. Tapi saya sudah mendapatkan sertifikat halal. Cuman yang saya alami dalam usaha ini adalah yang pertama soal bagaimana saya bisa membuat report keuangan saya tentang ini kan saya belum paham. Yang kedua bagaimana saya bisa memasarkan secara online, maksudnya pakai digital oriented gitu loh Pak. Karena saya terus terang saja memang terkendala hal itu. Yang ketiga, saya bagaimana kita sebagai UKM ya Pak, UMKM karena saya memang baru kan di sini, tapi saya ingin benar-benar fokus dibina supaya kita bisa lebih go public lah gitu Pak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Saya coba bantu yang bisa jawab Ibu ya. Yang pertama untuk bagaimana untuk membuat laporan keuangan itu Bu ya. Itu sebenarnya
udah ada beberapa aplikasi yang didapatkan secara online untuk mencatat pengeluaran laporan keuangan secara umum tersebut. Tapi memang untuk ini at least setidaknya itu harus ada, Ibu mungkin punya anak, ada anak atau apa Bu? Saya kebetulan di rumah berdua sama bapak, jadi anak-anak Nah, sudah keluar, maksudnya tidak serumah gitu oh loh iya. Pak. Nah ini berarti memang harus ada yang paham untuk aplikasi Bu. Aplikasi ini banyak banget aplikasi misalnya Zahir Akunting yang memang mereka itu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan UMKM tersebut. Kan kalau nggak salah itu sekarang udah mulai banyak juga sih Bu pelatihan-pelatihan misalnya Iya, betul, kayak Jackpreneur Pak ya. Iya, betul. Nah Ibu mungkin bisa ke Jackpreneur. Baik, ke Jackpreneur Jackpreneur. itu mereka bisa ada pelatihan termasuk bagaimana pelaporan keuangan, bagaimana cara memasarkan barang secara sosmed Bu. Karena untuk Iya, betul. sekarang apapun itu kita itu mau nggak mau harus aktif di WhatsApp status ataupun di Instagram ataupun di TikTok karena sekarang orang rata-rata membeli by online. Itu sih Bu, kalau saya kita di Jakarta ada Jackpreneur, Ibu bisa kontak ke Jackpreneur untuk meminta apa saja sih yang Ibu butuhkan. Jackpreneur-nya di Jackpreneur, mana ya Bu? Pak? Di, Iya. di tempat Biasanya sih di wilayah- kelurahan ya, kecamatan ya. Kecamatan, biasanya di kantor camat Kecamatan di masing-masing. mana saya berdomisili ya. Iya betul. Baik, Di terima mana kasih, berdomisili Pak, biasanya ada tuh informasinya. Jackpreneur kecamatan, tinggal datang ke kantornya. Biasanya ada sudut corner khusus tuh Sudut untuk corner, Jackpreneur baik. gitu. Terima kasih informasinya Pak. Itu saja Bu. Kasih. Baik. Selanjutnya mungkin ada berkaitan dengan halal. Tes. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Pak. Saya dari MPC ABI. Pertanyaan saya seperti ini. Tadi Bapak telah sampaikan ada beberapa di Jakarta ini 100 lebih penggilingan daging yang belum bersertifikat halal. Nah, bagaimana jika daging itu tercampur? Sementara masyarakat di luar sana nggak tahu gitu. Karena si pemiliknya aja non muslim yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan anjing. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah dengar dan saya juga pernah melihat di beberapa televisi bahwa gula merah ini lagi dirancukan, lagi diragukan. Ada yang mengatakan bahwa gula merah ini tidak halal. Mohon arahannya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gula merahnya secara umum atau ada produk merek tertentu mungkin ya? Iya. Umum Pak. Secara umum. Umum yang saya lihat di televisi itu umum. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini isu saja yang masuk. Silakan langsung dokter. Saya jawab nomor 1 ya Bu. Masalah penggilingan. Ya, Ibu suka menggiling daging di penggilingan nggak? Pernah ya. Nah itu memang jadi masalah Bu sekarang ini. Jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman yang mempunyai penggilingan. Jadi satu penggilingan itu biasanya dia punya pelanggannya itu sekitar 30-an pelanggan Bu, sampai 50 pelanggan setiap hari Bu. Nah dia itu membawa dagingnya nggak tahu dari mana, makanya itu yang saya cerita tadi ya, bahwa dia tuh dagingnya nggak tahu dari mana sehingga kita sulit untuk menelusuri dagingnya itu dari mana saja. Ini jadi masalah utama memang. Jadi memang ketika kita sampaikan, tanyakan sama mereka, ini dagingnya dari mana? Ya pokoknya tukang baksonya yang bawa Pak. Nah sehingga kita tidak pernah bisa melakukan identifikasi. Nah ada kasus satu lagi, ini baru terjadi di Jakarta Barat Bu. Ini sebagai contoh saja. Di Jakarta Barat ada pelaku usaha penggilingan yang melakukan sertifikasi halal ke kami, ke LP POM. Ternyata diketahui bahwa forcing detected, jadi terdeteksi bahwa di situ ada DNA babi. Hasil uji lab. Hasil uji lab. Nah, saya tanya sama yang bersangkutan, Pak, Bapak memang ini bebas daging? Enggak Pak, ini enggak, kami tidak pernah melakukan penggilingan daging selain daging sapi dan ayam. Berarti customernya yang bohong ya? Nah itu Bu, bisa jadi customer itu misalnya dia menggiling 5 kilo, disisipin daging celengnya misalnya 3 kilo, sisanya daging. Nah itu bisa terjadi, maka itu kenapa sulitnya melaksanakan sertifikasi halal untuk penggilingan daging, karena sumber dagingnya kita tidak tahu dari mana. Kalau toh misal sumbernya dari mana, tak tahu dari mana, seringkali konsumennya berbohong bahwa dia daging babinya ke situ, dicampurin dengan daging yang dia giling gitu kan, akhirnya tercampur. Dan yang bersangkutan bilang kami nggak pernah terima Pak, sumpah kami nggak pernah terima. Berarti ada konsumen yang membawa itu. Nah ini jadi masalah Pak.
Ya kemarin akhirnya kita diskusi gimana caranya gitu kan, dan akhirnya memang yang pertama kita harus menelusuri konsumen tadi dagingnya dari mana, kemudian harus ada komitmen bersama. Karena kita tidak pernah tahu, apalagi misalnya sudah sekian lama berlangsung, kemudian ketahuan misalnya ada yang bawa, ada yang menyisipkan. Kalau langsung mungkin enggak, tapi menyisipkan daging itu di daging yang dibawa oleh konsumen tadi, ini jadi masalah. Nah makanya itu tadi saya bilang dari Apmiso tadi menyampaikan baru 22% yang halal. Dan di Jakarta Bu ya, selain bakso-bakso yang memang punya penggilingan sendiri, Iya. ya selain itu, kalau itu kan internal Pak. Nah ini terutama yang di pasar-pasar, memang keterjaminan untuk sertifikasi halal itu agak sulit. Nah sehingga betul-betul kita lakukan pelatihan, lakukan pendidikan karakter lah saya kira sama mereka, bikin komitmen dengan mereka agar betul-betul bahwa penggilingan itu berkomitmen dengan itu. Jangan sampai nanti ketika sudah halal, sudah pasti tapi masih juga model kayak begitu Pak. Akhirnya Ya, ada customer ketemu bandel juga ya. yang tidak halal. Itu belum Nah, itu termasuk. kurang lebih begitu Bu. Iya jadi masalah memang sekarang ini. Tapi kita sedang berusaha Pak. Kita sedang berusaha terutama penggilingan-penggilingan itu betul-betul bisa bersertifikat halal. Baik. Berikutnya tadi gula merah katanya ya. Ini pernah dengar mungkin dokter gula merah katanya yang Ya. prosesnya mungkin Gula ya. gula merah Bu, memang ada penelitian ya. 11 gula merah yang diteliti, 7-nya itu mengandung zat kimia yang tidak seharusnya digunakan oleh gula merah. Nah ini jadi masalah Pak. Baru dengar ya ini. Ada penelitiannya, makanya Baik. itu terutama yang di Jakarta, kiai-kiai di Jakarta selalu memintakan bahwa kalau gula merah harus yang halal. Kenapa harus halal? Karena kalau halal kan sudah ditelusuri Pak. Baik, Dari baik. sejak awal bahan kimia yang digunakan apa, kalau ada bahan kimia, kemudian produknya apa saja, bahan baku yang digunakan apa saja, prosesnya bagaimana, itu betul-betul kita telusuri satu-satu. Berarti pengecekan halal dan toyibnya Pak Deden. Nah, saya kira itu penting. Jadi itu dari sisi toyibnya Pak. Sehingga akhirnya kami selalu memintakan kepada pelaku usaha cari yang sudah bersertifikat halal. Artinya kalau sudah bersertifikat halal, biasanya toyibnya pun sudah Udah dapet. Baik, jadi was-was ini kalau kopi gula aren kan gula merah juga ya Pak? Biasanya udah sertifikasi halal sih Sudah- rata-rata oh, saya lihat. baik, mudah-mudahan sih. Karena saya pengopi Pak, jadi sering ngintip dia pakai gula aren merek apa ya. Biasanya Oh, udah rata-rata oke, udah ada baik. label halalnya. Baik, baik. Ini luar biasa juga ya prosesnya. Itu tadi Pak Dokter baru menyatakan bahwa ada kandungan daerah babi gitu. Itu untuk materinya gitu ya. Tapi kalau untuk daging yang dibawa ke penggilingan tetapi tidak diketahui juga siapa yang memotongnya, apakah pemotongan juga sudah sesuai juga halal juga masuk dalam proses persyaratan sertifikasi halal ini gitu ya Pak Kiai. Jadi sertifikasi halal itu sebenarnya ada 5 kriteria, ada 5 yang harus dicek Pak. Ada 5 ya ibu-ibu ya. Pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi komitmen dari pelaku usaha tadi dalam melakukan sertifikasi halal. Oh ini penting banget sekarang ini. Apalagi usia dari sertifikat halal itu sudah seumur hidup. Seumur hidup. Nah yang sering diprotes sama beliau ini nih. Karena siapa yang ngecek gitu kan selama seumur hidup, Baik, siapa yang baik. melakukan Pengecekan auditnya. pengecekan Iya, audit betul, secara berkala dalam gitu ya. perjalanan itu nomor 1. Kedua yang harus diperiksa itu adalah bahannya. Bahan-bahannya apa saja yang digunakan. Nggak termasuk bahan kimia yang digunakan apa. Bahan kimia itu sebetulnya halal Pak. Jadi termasuk halal bahan kimia itu. Kadang-kadang tapi kalau boraks misalnya kan berbahaya buat tubuh kita kan, itu kan nggak boleh walaupun itu bahan kimia. Baik. Bahan bakunya apa, bumbunya apa segala macam harus dicek. Kemudian ketiga penting adalah proses produk halalnya. Nah proses produk halalnya jadi penting. Bahkan kalau misal sederhananya gini, kalau ibu-ibu yang punya usaha kuliner tidak boleh sama sekali mencuci peralatannya tuh di toilet. Haram buat kita, nggak boleh tuh. Oke, baik, baik. Ya itu nggak boleh sama sekali. Kita bikin komitmen kalau kita ketika audit, ibu cucinya di mana? Di toilet Pak. Oh sudah gagal itu pasti itu. Baik, Udah nggak baik, boleh. baik, Ya karena di situ kan najisnya banyak Baik, ya. baik. Enggak Pak dibersihin Pak. Sebersih-bersihnya juga toilet gitu kan. Tetap kita tidak boleh tuh ya. Salah satu sederhananya begitulah. Proses produk halal. Ketiga adalah produknya. Produk itu harus betul-betul namanya baik, saya kira nggak boleh aneh-aneh. Misalnya contohnya sambal. Kalau ibu punya sambal ya Bu ya, saking pedesnya kita sebut sebagai sambal setan. Boleh nggak? Kalau digunakan hari-hari silahkan saja, tapi pasti tidak akan dapat sertifikat halal. Karena ada kalimat tuyul, setan, iblis itu nggak boleh.
Tapi secara substantif halal enggak? Secara substantif bisa jadi halal, bahan bakunya Iya, halal. baik. Tapi namanya nggak bisa digunakan. Baik. Kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, pemantauan evaluasi inilah yang sering ditanyakan oleh beliau-beliau ini karena netizen ya sama netizen kan lapornya ke Elpom. Bang Anca kan. Iya. Salah satunya kurang lebih begitu. Jadi selama sekian tahun siapa yang mengecek, siapa yang melakukan pengujian biasanya muncul itu apabila ada kasus. Baru muncul gitu ya Bang Anca ya. Betul. Kalau ada Nah, kasus sedangkan baru. kita nggak pernah tahu Pak sekian juta orang pelaku usaha itu betul-betul mereka berkomitmen atau tidak. Nah ini saya kira PR besar buat kita semua ya dalam proses sertifikasi yang sedang terjadi di Indonesia. Saya kira Oke, itu. baik. Kembali ke Bang Anca atau mungkin ada yang bertanya lagi? Kami silahkan. Oke, baik. Silakan. Ini cukup banyak pertanyaan ini ya dari peserta kita. Dan sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa pengunjung juga bisa tanya-tanya langsung ke stand yang ada di Esas Management yang di belakang berkaitan dengan tentu saja manajemen mutu pastinya ya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah 12. Namanya Amer. Amir. Amer gak halal biasanya ya? Oh enggak ya? Amir. Amir silakan. Di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara mengurus sertifikat halal di DKI Jakarta. Terus juga syaratnya apa saja. Lalu saya juga ingin menanyakan perihal barang kayak kulkas atau kasur yang ada sertifikat halalnya. Itu gimana cara mengukurnya? Nah, sekian terima kasih. Baik. Yang kedua boleh diulang tadi yang kedua? Kayak perihal barang atau kayak kulkas atau kasur yang bersertifikat halal itu gimana cara mengukurnya? Baik. Terima kasih Mas Amir. Yang pertama boleh diulang lagi maaf. Bagaimana cara mengurus sertifikat halal Mengurus DKI? sertifikat halal yang Di DKI. pertama gitu. Iya, Yang kedua? Yaitu perihal barang kasur atau kulkas yang bersertifikat halal. Itu gimana cara mengukurnya? Oke, baik. Yang pertama bagaimana cara mengurus sertifikat halal gitu ya. Yang kedua mengurus karena yang membuat gitu ya. Oke, baik. Pertama adalah kalau ngurus sertifikat halal itu bisa di belakang tuh ada LP POM ya. Standnya Bisa no. di sana. Boleh tanya-tanya langsung. Ya kalau untuk UMKM ya insya Allah ada yang kita siapkan yang gratisnya ya. Misalnya usahanya usaha apa silakan laporkan di belakang sana tuh ya. Itu jadi pengurusnya sebetulnya sederhana begini. Bisa ke BPJPH langsung ya atau langsung ke LPH-nya. Kalau LPH-nya ke kami. Jadi pengurusan sertifikat halal itu ada dua. Yang satu yang berbayar, yang satu yang gratis. Nah, kurang lebih begitulah ya. Nah, kalau yang gratis itu memang sudah ada kuotanya baik dari pemerintah maupun dari BUMN dan lain-lain. Nah, kalau yang berbayar itu secara pribadi mendaftarkan diri ke BPJPH atau ke LPH ke kami, misalnya ke LP POM untuk melakukan sertifikasi halal. Ya. Nah, caranya gimana? Datang ke sana, kemudian produknya apa? Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa apakah ini bisa disertifikasi halal atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, tadi kaitannya masalah dengan kulkas, bagaimana misalnya? Iya, betul. Betul ya. Benar. Nah, sebetulnya titik kritisnya di mana? Nah, begini. Jadi kulkas itu ada beberapa yang bisa jadikan titik kritis. Bahan-bahan yang digunakan oleh kulkas, misalnya biji plastik. Proses biji plastik itu seringkali itu melewati melatih satu proses biasanya menggunakan minyak, menggunakan lemak. Lemak ini juga bisa dipakai, sumber lemak itu ada 3. Pertama adalah sumber lemak yang hewani, kedua adalah sumber lemak atau minyak dari nabati, ketiga adalah sumber lemak itu dari minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi dengan nabati itu aman. Masalahnya adalah kalau sumber minyaknya itu dari minyak hewani, ini jadi masalah. Nah itu sehingga dari situ kan kita bisa lihat oh ternyata bahan-bahan yang digunakan oleh kulkas tadi memang sudah terjamin kehalalannya. Maka itu ada cap halal di sana. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amir. Kemudian ada lagi di tengah tadi. Oke, baik silakan sebutkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yani dari Jakarta Barat. Pertanyaan saya adalah ada 2.
Saya punya komunitas UMKM dari berbagai wilayah. Yang pertama, bagaimana cara kita mengedukasi mereka, terutama untuk para UKM yang skala kecil, mikro. Karena mereka banyak sekali yang enggan gitu dan nggak mau bikin sertifikasi halal dengan alasan masa jualan begini aja harus begitu-begitu gitu kan. Untuk edukasinya seperti apa? Terus yang kedua, banyak dari teman-teman dari wilayah luar daerah yang pengen bikin sertifikasi halal tapi nggak ada pendampingnya. Susah sekali mendapatkan pendamping. Dan katanya kalau saya ajarkan, ayo ikut pelatihan pendamping. Rata-rata karena mikro ya, pedagang-pedagang kecil nggak ngerti. Katanya pusing juga kan, pendidikannya menguras otak lah gitu ya. Jadi agak susah. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana untuk solusi kedua pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ini kurang jelas apakah dengar? Enggak ya? Yang kedua tadi kurang susah mendapatkan pendamping katanya ya? Ya, Pendampingan untuk mengurus produk halal gitu ya. Yang pertama bagaimana tadi? mengedukasi. Mengedukasi, baik. Mengedukasi masyarakat. Iya, yang belum biar sadar untuk membuat Oke, sertifikasi baik, halal. baik. Ini yang sedang dikerjakan Bang Anca nih, mengedukasi masyarakat berkaitan dengan agar lebih aware, khususnya Muslim ya pastinya ya, aware. Mungkin tidak ada salahnya lebih cerewet di awal apakah ini halal gitu, misalnya masuk ini ya, masuk resto dan sebagainya gitu mungkin ya. Edukasi dan mengerti bahwa ada titik-titik tidak halal gitu ya. Iya, Nah, ini betul. seperti apa? Mungkin ke dokter dulu yang nomor 2 ya, nanti ke Bang Anca karena edukasi katanya. Mungkin saya ingin jelaskan satu hal lagi. Mohon maaf agak kurang, ini agak berdengung. Iya. Tapi kurang lebih begini. Jadi sebagai tambahan mudah-mudahan ini cocok. Sertifikat halal itu dibagi menjadi 2 proses. Yang satu sertifikat halal yang reguler, satu lagi yang sertifikat halal yang self declare. Self declare ini biasanya untuk pelaku-pelaku usaha mikro. Nah, pelaku usaha mikro ini biasanya dibantu oleh namanya PPH. PPH itu pendamping produk halal, ya. Kalau yang reguler itu biasanya dibantu nanti oleh adanya auditor. Jadi agak berbeda di sana. Nah, bagaimana kriteria produknya? Nah, kalau produk yang sifatnya sederhana, yang kecil-kecil begitu, yang mikro, itu biasa cukup ditangani dengan yang self declare. Nah, self declare ini dia harus ngisi sama sebetulnya, prosesnya sama, dua-duanya sama-sama mudah sebetulnya kalau kita paham. Nah, hanya kadang-kadang karena kita tidak memahami bagaimana cara ngisi borangnya atau formulirnya, itu yang membuat agak lebih susah, ya. Nah, misalnya kalau di kami di LPH, LPPOM misalnya, itu betul-betul memang kami bantu lah para pelaku usaha, kita bantu sampai mendapatkan sertifikasi halal. Walaupun memang produk ini agak lebih rumit, biasanya agak lebih rumit, lebih kompleks gitu kan dibanding dengan produk-produk yang ada yang ditangani oleh PPH tadi, oleh pendamping. Namanya pendamping. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering ketemu dengan pendamping misalnya kan. Nah, itu adalah untuk ngurusin yang self declare. Kurang lebih begitu. Baik, baik. Bang Anca mungkin karena udah bergerak ini ya di bidang mengedukasi masyarakat agar lebih aware lagi nih, seperti apa nih? Terkait edukasi halal ya. Jadi sebenarnya aku tuh basicnya adalah foodies atau food reviewer, Food vlogger ya. food vlogger. Baik. Jadi memang tapi sebagai food vlogger, salah satu nilai tambah dari kami adalah kami memberikan edukasi halal. Misalnya kami memberikan review makanan pempek. Jadi di situ kita nggak hanya ngasih tahu ini enak loh, tapi kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa misalnya cuka pempek ini misalnya kita pergi ke Palembang ke daerah pecinannya mereka, itu biasa mereka campur dengan arak putih. Ataupun misalnya kita sharing nih tentang edukasi tentang nasi goreng. Wah, nasi goreng di sini enak nih teman-teman, tapi di nasi goreng sini udah halal walaupun dia belum sertifikasi halal karena mereka nggak ada pakai bahan angcu. Tapi memang ada keterbatasan dari kita. Kita tuh hanya aktifnya di media sosial. Sebenarnya kita butuh banget bantuan dari pemerintah untuk memberikan edukasi-edukasi. Tapi Jakarta sendiri udah mulai banyak banget sih festival halal. Nah, dari festival halal itu sebenarnya kita pengen banget memberikan spirit semangat bagaimana caranya supaya makin banyak orang-orang yang melek halal. Halal is fun. Halal itu adalah suatu lifestyle-nya Muslim. Jadi halal itu bukan, orang mungkin selama ini berpikir halal itu ada identik dengan sesuatu yang terlalu ortodok atau gimana. Padahal halal itu bisa kita bawa dengan cara santai, dengan cara menyenangkan, bahwa makanan halal itu pasti enak, pasti nyaman karena bersih dan lain-lain. Tapi memang edukasi dari kami,
komunitas halal itu baru terbatas di Instagram, TikTok, dan kita juga punya banyak haters banget. Karena haters kadang-kadang ya namanya ketika kita mau mengembalikan muslim ke jalannya, pasti ada orang yang nggak pengen muslim itu kembali ke tracksnya. Baik, baik. Jadi memang ini tugas kita bersama. Dari kami penggiat halal sering banget kita collab dengan LP POM, banyak LP POM di Jakarta, daerah, dan juga sempat juga dengan BPJPH. Tapi intinya perlu banget teman-teman yang udah mendapatkan informasi halal ini meneruskan kepada orang lain juga, supaya informasi halal ini tidak hanya ada di kita sendiri. Tugas kita adalah menyampaikan, tapi intinya diterima atau enggak itu masuk ke hidayah Allah. Oke, baik, baik. Artinya memang proses yang berjalan ya, gitu berkaitan dengan edukasi ini. Mungkin juga ada anak-anak sekarang, anak-anak kecil yang dibawa jajan, biasanya juga udah mulai diberikan pemahaman ya. Dicek pertama itu kadaluarsa dan juga kehalalannya. Biasanya kalau anak-anak mungkin kita tidak lihat sekarang, tapi 10 tahun ke depan, oh ternyata semuanya sudah semakin aware bagaimana menjadi konsumen cerdas, bukan hanya secara kesehatan, tapi sebagai muslim tentu kita juga harus memastikan bahwa produknya halal. Dan di beberapa resto gede banget tulisannya no pork no lard. Ini artinya tidak ada jaminan halal berarti ya. Mungkin halal begitu. Bagaimana melihatnya? No pork no lard, katanya gitu kan? Oke, ini Mbak. Resto. No pork no lard bagi Apalagi kami adalah yang ke Jepang-Jepangan Iya. sering banget tuh. kalau saya no pork no lard nggak akan masuk. Oke, baik. Karena biasanya no pork no lard itu artinya dia cuma memberitahu kita nggak ada babi dan nggak ada minyak babi. Iya. Padahal banyak bahan lain yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Jadi di Jakarta atau di Indonesia kalau udah no pork no lard ya sebaiknya tinggalkan saja. Udah banyak banget restoran sertifikasi halal yang bisa kita pilih, dan biasanya kan restoran ini kita biasa untuk pengen jajan doang ya. Iya. Nggak akan mati kalau kita nggak makan di sana. Betul, Itu betul. aja sih intinya. Jadi no pork no lard itu bagi kami penggiat halal itu sesuatu yang visi Iya. itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Baik, mereka. baik, Kalau baik. mau ya udah statement halal, kalau enggak uruslah sertifikasi halalnya. Baik, baik. Dokter, mungkin statement terakhir nih berkaitan dengan kesiapan kita semuanya menuju halal 2026 ini seperti apa, kepada UMKM juga mungkin. Silakan, apa ingin disampaikan? Ya, pertama terutama kalau saya dari sisi konsumen barangkali, konsumen yang alhamdulillah semakin lama semakin kritis, ya ini adalah hal kebaikan menurut saya, dan ini tentunya menjadi hal yang positif untuk membangun ekosistem halal di Jakarta khususnya ya. Kemudian yang kedua adalah di pelaku usaha. Saya kira pelaku usaha tentunya ini harus hati-hati ketika melakukan proses produksi. Kita bisa saja mengklaim bahwa produk kita halal, tetapi sebetulnya kalau pemahaman tentang halal juga masih belum paham, nah itu perlu ditambah dengan edukasi atau dengan membaca pemahaman-pemahaman tentang sertifikasi halal atau tentang produk halal tadi. Karena seringkali orang tidak paham, taunya tadi misalnya kaitan no pork no lard tadi dianggapnya itu sudah halal, padahal kan belum ya, karena ada proses produk halal yang masih belum dicek gitu lah, kurang lebih kan begitu ya. Nah kemudian juga sama pemerintah terutama hal yang penting adalah bagaimana pengawasan terhadap para pelaku usaha, baik yang belum melakukan sertifikasi halal maupun yang sudah melaksanakan sertifikasi halal, sehingga ekosistem halal yang dibentuk itu bukan ekosistem halal yang semu, tapi baik. betul-betul ekosistem halal yang berlandasan pertama tentunya pada pengetahuan, ya ilmu pengetahuan. Kemudian kedua adalah ekosistem halal yang betul-betul dibangun dari jiwa religiusme kita. Kemudian yang ketiga adalah jiwa sosial kita juga, aspek sosial juga menjadi penting yang berkaitan dengan masalah ekosistem halal ini. Jadi bukan hanya mengaku saja baik ekosistem halal terbentuk, tetapi sebetulnya masih belum terbentuk secara baik karena banyak orang yang belum memahami tentang masalah ini, saya kira. Mungkin juga ekosistem halal itu bukan hanya dimengerti oleh yang muslim tapi non muslim, karena kalau non muslim biasanya hanya mengenal B2 itu yang haram, tetapi prosesnya kemudian minyak anju tadi begitu dan lain sebagainya, bahkan proses pemotongannya juga yang ayamnya halal tapi potong tidak dengan izin Allah juga menjadi haram gitu. Dan itu mungkin semuanya menjadi ekosistem halal yang sadar bukan hanya muslim tapi juga pengusaha non muslim menyadari bahwa halal itu bukan hanya B2 begitu ya mungkin ya dokter. Baik, yang terakhir silakan Bang Anca, kerjanya masih panjang sepertinya.
Silakan Bang Anca memberikan Closing statement. statement saya selalu satu, jadikan halal itu sebagai Muslim lifestyle. Jangan jadikan halal itu sesuatu beban. Karena untuk halal itu semua muslim itu diatur untuk bagaimana mencari rezeki yang halal, bagaimana berpakaian sesuai dengan syariah, bagaimana ekonominya secara syariah dan halal. Jadi intinya kehidupan sehari-hari muslim itu nggak akan lepas dari yang namanya katanya halal atau diperbolehkan secara syariah. Jadi halal is Muslim lifestyle. Baik. Boleh berikan tepuk tangan tentu saja untuk kedua narasumber kami di sini, Bang Anca dan juga Dr. Deden Edi Sutrisna MM. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan yang pastinya terima kasih tentu saja kepada Halal Fair DIC 2025. Seperti kata Bang Anca, halal lifestyle tentu saja menjadi satu gaya hidup kita, hingga insya Allah apa yang kita harapkan hidup halal dan barokah. Begitu ya dokter ya, dan juga Bang Anca. Baik, terima kasih, dan kami juga undur diri dari hadapan Anda, utamanya untuk para netizen yang saat ini bergabung melalui akun YouTube JIC TV. Terima kasih sudah bergabung. Semoga semuanya penuh kemanfaatan. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.